Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Salam vokasi. Siswa-siswi SMK dimanapun berada, perkenalkan, nama saya Pak Syam Adi Ariska dari SMK MU Ungaran. Saya mengajar di jurusan Teknik Elektronika Industri. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar seri mengoperasikan sistem pneumatik. Pneumatik adalah peralatan yang sangat berguna bagi industri karena kebanyakan industri, terutama industri makanan dan minuman, menggunakan pneumatik di dalam proses produksinya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan sistem pneumatik, di mana nanti kita belajar mengenai komponen-komponennya, cara merangkainya, sampai mengoperasikannya. Tak usah berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung doa terlebih dahulu. Siap damai. Usai. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK. Bisa hebat. Tepuk tangan buat kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dulu di kelas 2 kalian sudah pernah belajar kunjungan industri ke perusahaan pembuatan minuman ringan. Adakah yang masih ingat apa yang kalian lihat di sana? Saya Pak, Ya, silahkan Mas Restu. saya melihat botol-botol minuman berjalan rapi di atas konveyor dan terisi penuh, tidak tumpah dan tertutup secara otomatis. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Restu. Saya Pak, kenapa di industri botol berjalan otomatis ya Pak? Nah, pertanyaan Mas Rizal tadi akan terjawab hari ini karena hari ini kita akan belajar mengoperasikan sistem pneumatik. Pada pertemuan minggu lalu, kalian semua sudah mempelajari peralatan pneumatik. Adakah yang masih ingat macam-macam peralatan pneumatik? Angkat tangan. Baik Pak. Ya, silakan Mas Ritonya. Peralatan pneumatik yang sudah saya pelajari minggu lalu ada kompresor, air service unit, silinder, solenoid valve, serta sensor. Hebat, beri tepuk tangan buat Mas Ritonya. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan praktikum mengoperasikan sistem pneumatik. Dan saya minta bantuannya salah satu kalian membantu dalam praktek mengoperasikan sistem pneumatik. Siapa yang bersedia? Saya Pak. Oke, Mas Adis bisa membantu saya ke depan. Sebelum melaksanakan praktikum, pertama kali kita pakai alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, helm kerja. Digunakan untuk melindungi kepala dari benturan benda keras. Yang kedua, earplug atau penutup telinga. Digunakan untuk menghindari dari kebisingan. Yang ketiga, sarung tangan. Yang keempat, face shield digunakan sebagai pelindung mata dari angin yang terlalu besar dari kompresor. Alat-alat yang digunakan antara lain MCB 1 fasa, power supply, kompresor, air service unit, double acting cylinder solenoid, solenoid valve 5/2, emergency switch, kabel penghubung, serta selang udara. Setelah kita menggunakan APD, kita harus memahami gambar yang dibuat dengan aplikasi FluidSim. Berikut adalah simulasi rangkaian pneumatik sekuensial A+ amin otomatis menggunakan aplikasi FluidSim.
Di sini terdapat dua buah rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian pneumatik dan rangkaian elektro, atau dua buah rangkaian ini kita bisa sebut dengan rangkaian elektropneumatik. Untuk rangkaian pneumatik terdiri dari kompresor, air service unit, solenoid valve 5/2, double acting cylinder pneumatik, limit switch A1 dan A2. Untuk rangkaian elektro terdiri dari power supply 24 volt, selector switch, emergency stop, solenoid K1 dan K2. Kita bisa simulasi rangkaian ini dengan cara menekan selector switch. Ketika selector switch ditekan, maka silinder akan berjalan maju mundur secara otomatis, dan kita bisa lihat di rangkaian elektronya K1 dan K2 bekerja bergantian, sehingga membuat solenoid valve 5/2 ini juga bekerja secara bergantian. Setelah itu kita coba dengan mengamankan sistem dengan cara menekan emergency stop. Ketika emergency stop ditekan, maka rangkaian akan berhenti bekerja karena rangkaian elektronya listrik terputus sehingga tidak dapat mengalir listrik dengan baik. Untuk mengembalikan rangkaian, kita putar kembali emergency stop, maka rangkaian ini akan bekerja secara normal kembali. Pertama, hubungkan dengan sumber tegangan listrik 220 volt dengan MCB, dan selanjutnya hubungkan dengan power supply. Output positif power supply 24 volt, hubungkan dengan selector switch normally open, dan kita seri dengan emergency stop normally close. Dari emergency stop normally close, kita hubungkan dengan limit switch A+ dan A-. Kemudian dari limit switch, kita hubungkan juga dengan solenoid valve 5/2 K1 K2. Negatif solenoid kita hubungkan dengan negatif power supply 24 volt. Untuk selang udara, kita hubungkan dengan ground output dari kompresor, dan kita hubungkan dengan air service unit. Output air service unit kita hubungkan dengan solenoid valve 5/2 bagian input, dan output dari solenoid valve 5/2 kita hubungkan dengan double acting cylinder pneumatik. Mas, sebelum kita melaksanakan uji coba, alangkah lebih baiknya kita periksa kembali sambungan kelistrikan dan sambungan udara, dan pastikan semuanya terangkai dengan sempurna. Baik Pak, akan saya pastikan semua sambungan tersambung dengan sempurna. Pak, rangkaian sudah saya periksa, sistem pneumatik siap diuji. Setelah semua komponen terpasang sempurna, kita hidupkan sumber tegangan menaikkan MCB, dan kita tekan saklar pada power supply. Kemudian, nyalakan kompresor dengan cara menekan tombol tekan pada kompresor, dan atur tekanan udaranya antara 6-8 bar. Selanjutnya, kita putar selector switch. Setelah selector switch diputar, maka double acting cylinder solenoid akan bekerja terus-menerus secara otomatis. Setelah sistem berjalan dengan baik, kemudian lakukan pengamanan sistem dengan cara menekan tombol emergency stop. Setelah tombol emergency stop ditekan, maka sistem yang baik adalah
semua peralatan berhenti bekerja. Baik, kita beri apresiasi untuk Mas Aziz. Terima kasih. Nah, hari ini kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Ya Pak, kesimpulannya botol-botol minum berjalan otomatis dan menutup sendiri karena menggunakan rangkaian sistem pneumatik. Dan saya menambahkan Pak, dan ternyata mempelajari pneumatik itu tidak susah yang saya bayangkan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih anak-anak. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekian untuk praktek mengoperasikan sistem pneumatik hari ini. Minggu depan kita akan belajar cara memelihara peralatan pneumatik. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.